Nah, halo semuanya. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi terapi obat yang digunakan dalam pengobatan yaitu epilepsi. Biasanya obat ini dia termasuk monoterapi. Nah, langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang sebelumnya kita masuk ke informasi awal. Jadi apa itu yang dimaksud dengan asam valproat atau sodium valproat? Jadi sodium valproat atau asam valproat ini termasuk obat epilepsi. Selain itu, asam valproat juga dapat digunakan untuk terapi gangguan bipolar dan pencegahan migrain. Nah, jadi asam valproat dalam terapi epilepsi telah disetujui sebagai monoterapi dan terapi tambahan pada kejang parsial kompleks dan terapi tunggal atau tambahan pada kejang absas simpel kompleks, serta terapi tambahan pada pasien dengan kejang multipel yang melibatkan kejang absas. Asam valproat telah mendapatkan izin dari Food and Drugs Administration atau FDA yang setara dengan Badan POM di Indonesia pada tahun 1978. Nah, untuk asam valproat ini pada wanita hamil, jadi berdasarkan Food and Drugs Administration atau FDA dan Therapeutic Goods Administration atau TGI, asam valproat ini sebagai anti-epilepsi yang dimasukkan ke dalam kategori D. Jadi pada waktu pengujian ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia. Tetapi besar manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya. Misalnya ketika digunakan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Namun sebagai profilaksi migrain, asam valproat ini termasuk kategori X. Jadi pada studi binatang percobaan dan manusia, itu telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya resiko terhadap janin, sehingga obat ini dikontrakindikasikan pada wanita hamil atau yang sedang atau memungkinkan untuk hamil. Nah, untuk dosisnya sendiri dibagi menjadi dua ya, berdasarkan indikasinya. Jadi yang pertama adalah untuk kejang absas, simplex, dan kompleks. Jadi dosis inisialnya yaitu 15 mg per kilo berat badan per harinya. Untuk dosis titrasi dapat ditingkatkan ya, jadi 5-10 mg per kilo berat badan per hari hingga kejang terkontrol atau untuk mencegah efek samping berlanjut. Untuk dosis maksimalnya 60 mg per kilo berat badan per hari. Jika total dosis melebihi 250 mg, maka harus diberikan dalam dosis terbagi. Untuk migrain, jadi dosis inisialnya yaitu 250 mg setiap 12 jam. Dosisnya nanti dapat disesuaikan dengan respon terapi dan dosis maksimal sekitar 1000 mg per harinya atau sesuai petunjuk dari dokter. Untuk penyesuaian pada populasi khusus, jadi penggunaan asam valproat ini memerlukan penyesuaian, misalnya pada lansia, gangguan fungsi hepar, dan keluhan gastrotestisina. Untuk efek samping dan interaksi obat, jadi efek samping dari valproat ini baik yang ringan seperti mual, muntah, dan diare, sedangkan asam valproat yang efek samping yang berat itu termasuk hepatotoksisitas, pankreatitis, dan teratogenesis. Nah, asam valproat ini memiliki interaksi dengan beberapa obat yang dia tuh nantinya dapat menurunkan si asam valproat dalam plasma. Jadi ini contoh tabel yaitu dari interaksi asam valproat dengan obat lainnya jika dikonsumsi bersamaan. Untuk kontrakindikasinya sendiri, jadi asam valproat ini dikontrakindikasikan untuk wanita hamil dan wanita yang merencanakan kehamilan. Yang berikutnya pasien dengan gangguan hepar atau riwayat keluarga dengan gangguan hepar atau porfiria hepatik. Selanjutnya pasien dengan pankreatitis, anak-anak kurang dari 2 tahun dengan polimerasa Y gamma genetic calicate subnet atau POLG related disorder dan gangguan sirkulus urea. Nah, untuk peringatannya sendiri, jadi menurut FBI dia menyatakan bahwa
asam valproat ini harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi resikonya seperti hepatotoksisitas, teratogenik, dan pankreatitis. Untuk pengawasan klinis sendiri, jadi penggunaan asam valproat ini perlu diawasi karena efek samping yang mengancam jiwa seperti pankreatitis, hepatotoksitas, bahkan depresi dan gangguan mood. Jadi pengawasan klinis ini termasuk pemeriksaan laboratorium dan screening keinginan untuk bunuh diri.